sirkus dilarang. Nah, kalau dilarang jelas, aturan jelas, undang-undang jelas, laporkan kepada polisi terdekat. Halo, apa kabar saudara? Sigi Investigasi kembali menjumpai Anda bersama saya, Joy Astro. Saudara, episode Sigi Investigasi malam ini masih soal kontroversi sirkus lumba-lumba keliling terkait dugaan eksploitasi yang dilontarkan oleh kelompok pecinta satwa. Kementerian Kehutanan telah mengeluarkan peraturan tentang izin peragaan satwa dilindungi. Namun di sisi lain, saudara, bagi kelompok pecinta satwa, kesejahteraan yang diberikan kepada lumba-lumba tidak mampu menggantikan kebebasan mereka di lautan lepas. Ditambah lagi, ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini. Lantas, bagaimanakah fakta yang terjadi? Saudara, simak Sigi Investigasi, kontroversi tarian lumba-lumba episode 2 selengkapnya. Ini dia, Nakwa dan Sarila, Kumon, Caket Dangdut. Menentang sirkus lomba yang ada di Klaten ini karena syarat dengan eksploitasi dan pelanggaran-pelanggaran yang ada di undang-undang. 13 Agustus Kemenhub mengeluarkan SK, dia menyatakan bahwa harus menghentikan sirkus lomba keliling, tapi nyatanya sampai sekarang BSD Jawa Tengah masih mengeluarkan surat izin. Ini dia, hey! Tahun 2009 awal kita dapat laporan dari warga yang nonton sirkus keliling dengan lumba-lumba di Bekasi. Terus warga telepon ke kantor Jan, bilang ini saya tadi nonton sirkus, ada lumba-lumbanya, terus ada satu yang mati dalam show. Sonar itu menjadi salah satu alasan kenapa lumba-lumba tidak pernah bisa dipelihara di dalam kolam, tidak pernah bisa dengan secara yang sejahtera, karena sonar mereka setiap kali mereka ingin menggunakan sonar untuk komunikasi atau kalau biasa di laut untuk berburu, kalau digunakan di dalam kolam itu langsung kembali ke mereka. So it's like mirror effect gitu. Jadi mereka melihat diri sendiri. Suaranya bikin bising, yang bising itu bikin mereka stres banget gitu. Kali kita melakukan penangkapan secara resmi. Dan izin kita juga resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian. Kita sudah ada surat dari Kemenhub tersebut yang di situ pada intinya memberikan izin peragaan hingga 2 tahun. Setelah di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90, di mana satwa liar yang dilindungi boleh dipiara hanya untuk kepentingan penyelamatan. Jadi mereka pura-pura menyelamatkan dari laut untuk dipelihara, nanti mereka bilang, oh ini nggak bisa dirilis lagi. Habis itu lumba-lumba itu keliling. Sirkus keliling lumba-lumba masih jadi kontroversi hingga kini. Kelompok pecinta satwa menganggap sirkus lumba-lumba keliling eksploitasi. Sebaliknya, pihak pengelola bersikeras. Sirkus keliling lumba-lumba adalah upaya konservasi dan edukasi kepada masyarakat. Kita merawat serta memberikan kesejahteraan untuk satwa-satwa, khususnya kalau lumba-lumba di sini adalah lumba-lumba yang terpisah dari rombongan. Kita rawat di Batang Dolphin Center, sekaligus kita melatih agar mereka bisa hidup di alam bebas secara mandiri. Di situ kita terapinya sambil traveling show. Setelah ini nanti pun kalau mereka sudah mampu untuk hidup sendiri, kita lepas.
Kelompok pecinta satwa menilai lumba-lumba yang beratraksi di kolam plastik sempit dengan air laut buatan adalah bentuk penyiksaan karena menghilangkan hak lumba-lumba di alam bebas. Kali kita melakukan penangkapan secara resmi. Dan izin kita juga resmi yang dikeluarkan oleh kementerian. Dan sampai sekarang pun masih menjadi musuh nelayan karena lumba-lumba kalau tertangkap nelayan merusak jaring. Dan harga jaring bagi nelayan itu sangat besar, jutaan rupiah. Jadi semua penangkapan yang terjadi saat ini itu ilegal dan mereka menggunakan alasan penyelamatan. Dan permasalahan adalah BK Asia di Jawa Tengah menutup mata untuk itu dan ikut berpartisipasi karena mereka tanda tangani surat titipan sementara dengan dasarnya penyelamatan. Beberapa tahun lalu di sebuah kampung di kawasan pesisir Jawa Tengah, sumber kami menyebut ada dugaan transaksi jual beli lumba-lumba antara nelayan dengan pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami pun bertanya-tanya, lumba-lumba jadi salah satu ladang penghasilan nelayan. Tiba saatnya menelusuri info itu. Kalau kita melaut, lumba-lumba masih banyak sekarang? Banyak. Banyak ya? Banyak. Di daerah perairan mana? Ya perairan sini, lautan Jawa. Itu munculnya di siang hari atau malam hari gitu? Oh, munculnya itu jam 10 sampai sore. 10 siang sampai sore. Itu merugikan nelayan nggak sih? Enggak. Jadi bukan hama bukan ya? Bukan hama. Bertemu seseorang tapi tak banyak informasi yang diperoleh. Waktu terus berjalan. Lalu muncul sebuah nama, MN, begitu inisialnya. Menurut informasi, ia paham lumba-lumba. Enggak terlalu banyak, itu paling berapa, kadang sebulan itu satu juga belum kan. Paling kalau memang ada pesanan yang didatangkan nelayan. Pengalamannya itu kan pesanannya cari yang tanggung, kenanya besar malah tidak laku, malah buang kan gitu. Muter-muter malah cari informasi sampai yang kemarin itu malah pernah ada yang dapat satu besar dilepas. Sampai ke sungai sini masuk ukuran nanti jadi terlalu besar, kadang kan ukurannya kan biasanya untuk dilatih yang muda-muda itu. Tapi ini pas dapat terlalu besar itu dilepas. Tidak seperti yang kami harapkan. Kami cross-check sebuah nama. Kuat dugaan ia perantara antara nelayan dengan pihak pemesan lumba-lumba. Kali ini positif, MN mengenalnya. Nah, kalau kita dapat infonya si Maskon gitu, apa memang dia biasa itu Pak nangkap itu? Dan makanya kan saya sendiri kan dia pernah itu masukin ke situs gandum. Pernah informasinya juga pernah ada itu orang yang pesan itu dari